Salam perspektif baru. Kita berjumpa kembali di acara favorit kita semua. Wawancara khusus perspektif baru bersama saya Hayat Mansur sebagai host. Sedangkan narasumber kita adalah sosok remaja inspiratif karena aktif membantu teman-teman sebaya yang bermasalah untuk mengembangkan diri. Dia adalah Nabila Isma Nur Habibah. Halo Nabila. Halo, selamat siang, sore, atau nanti kapanpun pendengar-pendengar mendengarkan radio ini. Iya, terima kasih loh Nabila telah bersedia hadir di wawancara perspektif baru. Ya, terima kasih kembali sudah diundang, senang sekali. Ya, sahabat perspektif baru, Nabila adalah pendiri Metamorfosa, yaitu sebuah komunitas pendampingan bagi anak-anak bermasalah yang ada di Bandung, Jawa Barat. Aktivitasnya tersebut membuat dia mendapat penghargaan Asoka Young Changemaker 2021. Dan saat ini, Nabila masih menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Pajajaran. Oke, Nabila, sebentar lagi pemerintah akan mulai melakukan uji coba pengajaran secara tatap muka. Kegiatan belajar secara tatap muka di sekolah tak jarang ya memunculkan adanya tingkah laku bully-membuli, baik secara lisan maupun secara fisik. Nah, pada akhirnya ini kerap menimbulkan anak atau siswa yang bermasalah untuk mengembangkan diri. Nah, Anda adalah salah seorang remaja yang peduli terhadap rekan-rekan sebaya yang kesulitan untuk mengembangkan diri. Nah, bisa diceritakan sejak kapan dan mengapa Anda peduli pada anak-anak yang bermasalah dalam mengembangkan diri? Ya, terima kasih untuk pertanyaannya. Sebenarnya kalau ditanya sejak kapan, awal mulanya itu saat SMP, kira-kira tahun 2015, itu di sekolah saya dulu saat saya SMP, terkenal sebagai salah satu sekolah yang mungkin istilahnya sekolah terbaik lah ya di Kota Bandung. Tapi justru ternyata sistem pengajaran yang diajarkan oleh guru-gurunya kerap menggunakan disiplin dan kerap menggunakan kekerasan sebagai dalih pendisiplinan anak-anak. Kadang ada anak-anak yang dipukul kalau melanggar peraturan. Waktu itu sempat puncaknya ketika membuat saya sangat marah adalah beberapa anak dikumpulkan di lapang upacara ketika kita lagi upacara, ditaruh di paling depan dan disebut sama guru-guru, kalian bisa lihat di sini contoh di depan, inilah aib-aib sekolah kita. Di depan anak-anak semua lagi upacara, anak-anak ini disebutkan seperti itu oleh guru. Saya ingat betul adalah wakil kepala sekolah. Menurut saya perbuatan ini salah. Ini tuh nggak bisa dibiarkan. Ini tidak boleh seperti ini. Ini adalah perbuatan. Mengapa itu salah dan tidak boleh dibiarkan? Karena saya percaya bahwa mereka itu melakukan sesuatu karena ada sebabnya. Saya percaya bahwa mereka melakukan kekerasan, mereka melanggar aturan, mereka kadangnya melakukan hal yang aneh, hal-hal yang memang mungkin seperti merokok segala macam itu sebenarnya ada alasannya. Karena saya tahu sebenarnya mereka punya alasan di balik itu. Kebanyakan dari mereka punya masalah di keluarganya, kebanyakan dari mereka punya masalah dengan dirinya, punya masalah dengan situasi belajar di sekolah, dan itu yang tidak pernah digali oleh sekolah. Mereka melakukan itu adalah latar belakangnya. Mereka itu memang membutuhkan satu tempat untuk menunjukkan dirinya, walaupun memang caranya salah. Tapi hal itu tidak pernah dilihat oleh sekolah. Dan menurut saya memang setiap orang itu punya karakternya masing-masing. Memang ada orang yang punya karakter, mungkin istilahnya slengean gitu ya. Ada orang yang karakternya supel, ada anak yang karakternya penuh semangat, dan itu yang justru tidak pernah dilihat oleh pihak-pihak sekolah. Makanya dari situ muncullah yang namanya aksi CDF dulu. CDF ini adalah bentuk konseling sebaya antar teman sebaya. C-nya adalah cari tahu, D dekati, E empati, dan F adalah forum. Di mana kita cari tahu teman-teman kita yang sekiranya membutuhkan bantuan, terus dekatinya adalah mendekati mereka dengan cara yang baik, karena setiap orang itu cara mendekatinya beda-beda. Ada yang sukanya dengan cara yang halus, ada yang suka dengan cara bermain, dan lain-lain. Terus yang ketiga adalah empati, memberikan kepedulian kepada mereka, karena itu yang sebenarnya mereka butuhkan, gitu, perhatian dari kita. Yang terakhir adalah forum. Artinya forum ini salah satu solusi yang bisa kita cari bersama. Misalnya, kalau memang dia punya semangat di bidang olahraga, alihkan semangatnya itu, alihkan emosinya ke bidang olahraga supaya beranjak lebih positif.
atau mungkin kalau memang dia sudah membutuhkan, dia memang memiliki masalah yang cukup besar, kita bisa mengalihkan ke forum profesional, misalnya guru BK atau misalnya psikolog, seperti itu. Awal mulanya ada metamorfosa itu awalnya dari CDF, itu aksi yang saya lakukan sendiri untuk membantu beberapa anak di sekitar saya dari mulai SMP sampai SMA, dan akhirnya di tahun 2019 menuju ke 2020, aksi CDF ini kita metamorfosakan menjadi yang namanya metamorfosa, yang adalah wadah untuk anak-anak yang memang istimewa, anak-anak yang membutuhkan perhatian lebih. Bila telah mengungkapkan bahwa untuk mendekati anak atau siswa yang bermasalah dalam upaya mengembangkan diri ada formulanya, yaitu CDEF. Cari tahu, dekati, empati, forum. Nah, kami mau tahu dari mana Anda dapat inspirasi formula CDF ini? Sebenarnya kalau dari mana itu benar-benar tiba-tiba muncul aja ide itu. Beranjak dari saya mengamati selama beberapa waktu, mengamati sebenarnya gimana sih caranya bisa reach out anak-anak ini. Terus tiba-tiba muncul, ide itu muncul sesaat, tiba-tiba, oh saya harus cari tahu nih masalah mereka apa. Oh, saya harus ngedeketin mereka nih. Oh, saya harus ngasih mereka pedulian. Karena mereka itu yang mereka butuhkan. Dan akhirnya forum ini, dan itu tuh dibuatnya dalam benar-benar ketika saya lagi istirahat di sekolah, terus saya coret-coret iseng, akhirnya buatlah si formula CDF ini, terus akhirnya setelah itu dikembangkan lagi, lebih matang lagi, baru setelah itu ternyata CDF ini tuh konsepnya persis sekali dengan yang namanya early psychological help ya kalau nggak salah, atau dukungan psikologis awal. Jadi sebenarnya kebalik, saya bikin sendiri dulu, baru saya menemukan bahwa ini ternyata salah satu bentuk pertolongan profesional yang ada gitu. Nah, apakah ada orang yang menginspirasi Anda untuk melakukan CDEF ini? Kalau menginspirasi melakukan CDEF secara spesifik sebenarnya nggak ada, cuman memang dasarnya rasa empati dalam diri saya aja gitu waktu itu. Tapi kalau misalnya seseorang yang mendorong saya untuk memberikan kepedulian kepada anak-anak, untuk bisa bergerak untuk membantu anak-anak, waktu itu inspirasi saya adalah Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada saat itu, yaitu Ibu Linda Gumelar. Itu jadi inspirasi saya kenapa akhirnya saya pengen fokus untuk bergerak di bidang perlindungan anak. Nah, ketika Anda bergerak ini dengan formula CDEF ini, apakah memang terbukti bahwa teman Anda yang tadinya bermasalah bisa berubah? Sejauh ini terbukti sih, karena sebenarnya gini, kalau prinsip saya itu bukan kuantitas tapi kualitas. Jadi memang saya nggak terlalu banyak reach out anak-anak, nggak yang sebanyak itu, tapi mungkin salah satu contoh yang bisa saya ambil ya, ada satu teman saya, kita sebut aja namanya G lah ya, dia waktu SMP itu benar-benar bully bukan hanya sama anak-anak tapi sama guru, karena dia adalah anak dari seseorang public figure yang terkenal saat itu, punya skandal dan lain-lain. Dia disebut dengan berbagai macam hal, terus dia juga memang perilakunya kadang melanggar aturan, apa segala macam. Akhirnya dibantu dengan kasih CDF ini, menemukan apa yang sebenarnya dia mau. Ternyata dia punya minat di bidang musik dan juga seni peran. Akhirnya dia bikin band sama teman-temannya, terus setelah itu juga dia mulai main film, dan sekarang dia jadi pemain film yang cukup terkenal di film-film di Indonesia. Dan itu juga pendekatannya juga nggak hanya dengan apa yang dia suka, tapi kita juga pendekatan ke orang tuanya. Jadi saya juga connect sama orang tuanya, kira-kira apa sih masalah yang dihadapi ketika dia punya titik-titik krisis tertentu dalam dirinya. Di situ saya menemani dia sampai akhirnya dia menemukan apa yang dia suka dan melampiaskan emosinya. Nah, Nabila, tadi Anda mengatakan salah satu upayanya atau aksinya adalah juga pendekatan ke orang tua juga. Nah, ketika Anda melakukan itu, apakah Anda tidak mendapatkan dipandang sebelah mata atau sinis? Mengapa sih anak kecil ini ikut-ikutan aktivitas orang dewasa, atau anak kecil ini ngomongin masalah anak atau berusaha membimbing anak juga teman sebaya? Sebenarnya kalau masalah ke orang tuanya sejauh ini enggak, karena alhamdulillah saya selalu dibantu sama mama saya juga yang memang kebetulan bergerak di bidang pendidikan. Jadi untuk orang tuanya saya nggak sendiri, tapi dibantu sama mama saya, orang tua saya. Karena memang ya tadi itu sih agak mungkin akan ada satu pendekatan khususnya ketika orang tua mungkin tidak bisa
saya yang langsung berhubungan sama orang tuanya, tapi memang harus ada jembatan dari orang dewasa itu sendiri, atau kadang saya minta bantuan dari guru BK juga, itu juga sangat membantu untuk bisa akhirnya terhubung dengan orang tua teman yang saya bantu. Apakah Anda pernah mendapatkan cibiran dari aktivitas Anda ini? Wah, sangat dulu waktu di SMP terutama ya, karena istilahnya saya mendobrak sistem yang selama ini mereka menggunakan kekerasan untuk disiplin, sedangkan saya memperjuangkan itu gimana anak-anak ini supaya dilindungin. Saya dulu sampai disebut pahlawan yang penjahat sama guru di sekolah. Saya sempat sebut seperti itu, kamu jangan sampai jadi pahlawan yang penjahat ya Nabila, katanya. Padahal saya niatnya hanya membantu mereka gitu. Terus udah gitu, lucunya sertifikat kelulusan saya ditahan sampai beberapa waktu, tuh dipersulit untuk didapetin, sampai saya baru bisa ngambil sertifikat kelulusan saya, ijazah kelulusan saya itu baru kelas 2 SMA, karena prosesnya agak dipersulit sama pihak sekolah. Seperti itu. Mungkin salah satunya itu, sempat sampai kerasa, duh pengen keluar aja dari sekolah gitu, pengen pindah sekolah aja, tapi sama orang tua dikuatin buat kalau memang kita yakin dengan apa yang kita perjuangin, kita harus kuat, karena yang kita perjuangin adalah hal yang baik. Nah, bagaimana Anda bisa sampai kuat menghadapi cibiran dan sinisan tersebut? Mungkin yang paling penting peran orang tua ya di sini, karena saya selalu coba diskusi sama orang tua juga mendampingi dengan baik, kasih kekuatan dengan baik, dan yang paling menguatkannya lagi adalah apa yang saya lihat, perubahan yang saya lihat dari teman-teman saya sih. Ketika saya melihat teman-teman saya berubah menjadi lebih baik, mereka berterima kasih kepada saya karena sudah dibantu, saya melihat perubahannya dengan jelas, itu membuat saya jadi termotivasi untuk tetap melakukan hal yang sama dan membuat saya lebih kuat lagi. Nah, sekarang Anda melakukan hal tersebut melalui metamorfosa. Bisa dijelaskan secara rinci itu apa itu metamorfosa? Iya, sebenarnya metamorfosa ini awal mula dibuatnya ketika saat itu kita kebetulan saya menjadi bagian dari salah satu bootcamp yang diadakan sama keluarga pendidikan dan juga Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Bootcamp itu berisikan 60 anak-anak istimewa ini, 60 anak komunitas, anak-anak yang membutuhkan bantuan dari sekota Bandung. Setelah kegiatan itu selesai, setelah proses pendampingan selama 3 bulan terhadap anak-anak ini, saya melihat bahwa wah kayaknya nggak bisa berhenti sampai di sini nih. Saya dan teman-teman saya berpikir bahwa mungkin metamorfosa kita bisa membuat satu wadah untuk anak-anak ini, di mana kita masih bisa membantu lebih lanjut lagi. Yang namanya wadah ini ada dikasih nama metamorfosa ini. Kenapa namanya metamorfosa? Karena maknanya adalah kita pengen jadi tempat mereka untuk tumbuh berkembang di wadah metamorfosa ini, dan tetap kita menggunakan pendekatan syariah ini untuk membantu mereka akhirnya menemukan solusi untuk dirinya. Apakah kalau ada anak yang bermasalah bisa minta bantuan kepada metamorfosa ini, dan bagaimana caranya? Apakah ini free? Oh, sebenarnya kalau meminta bantuan bisa banget ya, maksudnya, dan tidak ada biaya apa segala macam. Sebenarnya kita sistem yang kita lakukan itu bukan yang kayak kita membuka layanan terus orang-orang bisa minta bantuan gitu, sebenarnya enggak. Justru kita lebih penjaringan sendiri. Jadi adakah anak-anak di sekitar kita yang membutuhkan, baru kita ajak ke metamorfosa untuk dibantu masalahnya. Karena sebenarnya nggak hanya sebatas dibantu masalahnya, tapi kita pengen mengarahkan mereka juga ke hal-hal yang mereka sukai di forum ini. Jadi nggak cuma sekedar apa ya, untuk jadi teman konsultasi kayak sebelumnya mungkin CDF konsultasi lebih ke dukungan psikologis awal. Kalau di sini kita lebih pengen juga mengarahkan mereka ke hal-hal yang mereka suka. Sebenarnya di sini tuh untuk saat ini fokus kita itu memang ke anak-anak istimewa ini, anak-anak komunitas ini. Jadi memang kebanyakan penjaringannya kita langsung ke anak-anak ini, langsung ke anak-anak komunitas-komunitas di Kota Bandung ini. Mungkin istilahnya kalau disebutnya biasanya anak-anak geng lah ya, tapi kita sebutnya komunitas gitu. Baru kita penjaringan siapa yang mereka butuhkan bantuan, baru akhirnya kita bantu di metamorfosa. Nah, bisa lebih spesifik lagi, Nabila. Apa bentuk kegiatannya sih yang rutin, yang reguler dilakukan oleh lembaga metamorfosa ini? Sebenarnya ini kan baru terbentuk di tahun 2020. Ketika kita mencoba mengembangkan untuk segala lebih berkembangnya lagi, ternyata terhambat sama pandemi COVID-19 kan. Jadi kita belum sempat untuk lebih memperluas kerja bidang kita. Cuman sejauh ini yang kita lakukan itu adalah kita punya pertemuan-pertemuan, terus kita kerjasama, kebanyakan kita adalah kerjasama dengan komunitas-komunitas dan organisasi-organisasi lain. Jadi misalnya salah satu bentuk kerjasama kita adalah dengan perpustakaan belakang sekolah.
ada satu komunitas namanya Perpustakaan Anak Sekolah. Setiap hari Jumat mereka membuat yang namanya forum diskusi. Nah, anak-anak dari Metamorfosa ini setiap hari Jumat ikut forum diskusi dalam Perpustakaan Anak Sekolah. Mereka yang punya minat dalam bidang literasi, minat untuk membaca, diskusi, biasanya setiap hari Jumat bersama mereka. Terus kita juga kerjasama dengan ada yang namanya kelas bersama. Di situ kita bikin incubation class bersama-sama untuk anak-anak di Metamorfosa juga. Terus kebanyakan kita mengarahkan apa sih yang mereka inginkan. Ada yang minatnya kebencanaan. Akhirnya kita bikin satu forum ada namanya, kita bikin webinar waktu kemarin, webinar ketika Hari Kesiapsiagaan Bencana. Kita ngebahas tentang Sesar Lembang. Sama anak-anak yang memang punya minat di bidang kebencanaan. Jadi sekarang sejauh ini kita lebih banyak bermitra dengan komunitas-komunitas lain dan membuat kegiatan bersama sekaligus mengarahkan minat anak-anak ini kemana, dan kita arahin sesuai dengan yang mereka sukai. Nah, Nabila, ketika ada seorang anak atau remaja yang bermasalah, apa tips Anda untuk dia bisa tetap mengembangkan diri? Sebenarnya kalau tips untuk anaknya, pertama harus mengenali diri sih. Ini yang paling penting. Kadang kita, yang tadi mungkin sempat saya sebut di awal, kadang kita lupa untuk menggali diri mereka, dan mereka juga tidak menggali diri mereka lebih dalam lagi. Karena prinsipnya, saya yakin satu filosofi yang mengatakan bahwa setiap anak itu bintang di langitnya masing-masing. Meskipun meskipun ketika kita ingin melihat bintang itu lebih bersinar, lebih terang, artinya kita butuh langit yang gelap. Kadang harus ada masalah-masalah yang dihadapi, kadang harus ada sisi-sisi buruk dulu yang dihadapi, sisi gelap yang dihadapi, tapi saya percaya bahwa ketika mereka percaya dengan dirinya, mereka akan menjadi satu bintang yang bersinar di langit yang gelap. Jadi mungkin yang paling penting adalah harus bisa kenal sama dirinya, ketika tahu apa yang potensi yang dia miliki, ketika tahu kelebihan yang dia miliki, pasti dia akan bisa menyalurkan dirinya untuk melakukan hal yang lebih baik. Karena saya yakin sih mereka tuh bukan melakukan hal yang salah, tapi belum terarah kepada hal yang lebih baik. Mungkin kayak gitu. Nah, Nabila, aktivitas Anda ini lebih banyak berhubungan dengan psikologi anak atau psikologi remaja. Tapi mengapa Anda malah justru kuliah di Fakultas Hukum, bukan di Fakultas Psikologi? Ini banyak banget yang nanya kayak gitu, kayak kenapa ngambilnya nggak ke psikologi? Gitu. Sebenarnya mungkin lebih ke, sebenarnya saya punya minat lain kali ya. Ketika psikologi memang ini satu hal yang saya minati, tapi tahun 2018 2019 itu saya sempat membantu pendampingan anak berhadapan hukum sekitar 3 kasus. Yang pertama ada anak usia TK yang dapat pelecehan seksual dari pamannya. Padahal anak ini laki-laki tapi dapat pelecehan seksual dari pamannya ketika dia berusia TK. Yang dua itu korban pelecehan seksual usianya SMP, dua-dua SMP. Dari situ saya melihat proses awalnya saya niatnya hanya mendampingi dengan aksi CDF, mendampingi secara psikologis. Tapi ketika saya amati, ternyata proses pendampingan secara hukum untuk anak-anak berhadapan hukum itu masih sangat banyak kekurangannya di Indonesia. Entah itu dari sisi psikologisnya, entah itu dari sisi hukumnya. Makanya dari situ akhirnya terdorong untuk ambil jurusan hukum, karena pengen jadi ahli hukum perlindungan anak. Karena di Indonesia sendiri belum ada yang ambil spesifikasi ke hukum perlindungan anak. Saat ini Anda kuliah sambil menjadi katakanlah aktivis ya untuk perlindungan anak atau untuk tumbuh kembangan anak. Nah, bagaimana Anda membagi dua kegiatan ini tidak saling berbenturan? Sebenarnya selalu membuat prioritas ya. Kalau sekolah atau kuliah itu nggak akan pernah saya masukkan prioritas, karena menurut saya itu adalah kewajiban. Jadi yang pasti paling pertama harus dilakukan adalah kuliah. Baru habis itu memanage prioritas-prioritas lainnya. Karena kebetulan selain berorganisasi, selain melakukan aktivitas untuk membantu anak-anak, saya juga ada beberapa kesibukan lainnya seperti syuting, photoshoot untuk beberapa produk advertising dan lain-lainnya. Memang harus bisa membagi waktu dengan baik. Kadang apalagi untungnya sekarang kan online ya. Jadi ketika online mungkin akan lebih mudah karena via daring bisa di mana aja dan kapanpun kuliahnya. Tapi memang poin pentingnya harus bisa prioritas sih, bikin prioritas yang mana yang perlu dilakukan, yang mana tidak perlu dilakukan, sampai akhirnya memang ada hal-hal yang harus dikorbankan, tapi ya itu bagian dari membuat prioritas yang harus ada dikorbankan, harus ada yang diutamakan. Terakhir, Nabila, apa harapan Anda untuk para generasi muda Indonesia ini ke depan? Harapannya mungkin kalau kembali lagi ke yang sebelum-sebelumnya kita bahas, menyadari bintangnya sendiri masing-masing sih. Ketika kita sudah yakin sama diri kita bisa mengetahui apa yang kita inginkan, kita bisa jadi salah satu generasi muda yang berkualitas, generasi muda yang bisa memajukan Indonesia.
sadar akan potensinya masing-masing, sadar akan keunikannya diri masing-masing, punya empati yang lebih sehingga tergerak untuk merubah Indonesia bersama-sama. Itu dari saya. Terima kasih Nabila, dan saya hanya mengingatkan, jadilah kalian semua bintang-bintang masing-masing. Sampai jumpa di wawancara perspektif baru berikutnya.